Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Mina Glewong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Kemarin sudah saya jelaskan tentang sistem ras, butik damber, sistem kocor, dan sistem-sistem yang lain. Ternyata ada beberapa yang tanya kalau saya ini pakai sistem apa, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini guys ceritanya. Dari awal saya belajar budidaya lele itu, cara yang saya pakai itu sampai sekarang ya, ini saya tidak pernah berubah-berubah memakai sistem yang lain ya. Kalaupun itu pernah, itu hanya untuk mencoba dan belajar. Tapi kita kembalikan lagi sistem apa yang cocok untuk kolam kita, untuk keadaan kita, untuk kesibukan kita guys. Kalau Anda punya kesibukan lain atau misalkan punya pekerjaan lain seperti saya ini ya, nah, jadi waktu di kolam itu sangat singkat guys. Pagi sebelum berangkat kerja dan sore setelah pulang kerja. Nanti sebelum maghrib sudah di rumah kumpul keluarga ya. Jadi tidak banyak jam terbang kita di kolam ini. Itu menurut saya sistem yang paling tepat adalah sistem seperti saya ini guys. Nah, kalau sekarang ini ada yang menyebutnya sistem budidaya lele statis. Jadi airnya kita diamkan saja guys, tanpa alat bantu aerator, pompa air ataupun filter ataupun bakteri pengurai ya, seperti bioflok. Kalaupun nanti ada bakterinya, boleh kita tambahkan untuk membantu pencernaan ikan atau untuk menguraikan kotoran air, itu boleh guys. Anda bisa saja memakainya itu. Namun kalau untuk saya tidak pakai sama sekali, karena saya tidak sempat guys. Kalaupun saya sempat, pasti akan saya pakai probiotiknya untuk dipakan biasanya. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Jadi untuk budidaya lele sistem statis ini khususnya untuk di sektor pembesaran, kita bedakan menjadi 3 bagian guys. Satu, persiapan kolam, mulai dari pembangunan kolam sampai dengan treatment air ya, kolam sampai siap untuk ditempati. Yang kedua, pengadaan bibit, mulai dari pemilihan benih sampai kita tebar di kolam kita. Dan yang ketiga, perawatan atau treatment air dan perawatan ikannya juga. Kalau kita memelihara lele atau memelihara ikan, itu artinya kita juga memelihara air guys, sama saja. Jika airnya rusak, tentu ekosistem yang hidup di dalamnya ini akan rusak. Kalau air kita rusak, kesehatan ikan lele kita juga pasti akan terganggu guys. Seperti udara di sekitar kita, bila terkena polusi, tentunya kesehatan kita juga pasti akan terganggu ya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke temanya, yang belum subscribe, kasih subscribe dulu, like, dan bunyikan juga loncengnya. Dan nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya, karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif pula tentunya yang akan kita sampaikan. Oke, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung channel kami untuk terus berkarya. Langsung saja kita masuk ke temanya guys. Oke guys, kita bahas yang pertama adalah persiapan kolam. Dimulai dengan pembuatan kolam sampai dengan kolam siap untuk ditempati ikan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah saat menentukan posisi tempat kita membangun kolam guys, usahakan mendapatkan panas sinar matahari full ya, dari pagi sampai sore. Apalagi seperti saya ini tidak menggunakan probiotik sama sekali. Jadi penguraian air dan penguraian sisa-sisa makanan dan kotoran ikan ini hanya sinar matahari yang membantu guys. Di sini sinar matahari adalah faktor penentu kualitas air kita. Jadi diusahakan kolamnya terkena panas dari pagi sampai sore. Misalkan jika airnya dangkal atau
terik sinar matahari terlalu panas, maka kita bisa menggunakan paranet atau tanaman air untuk mengurangi panas sinar matahari tersebut ya. Lalu yang kedua, menentukan lubang pembuangan air. Untuk kolam bulat atau kolam kotak biasanya lubang pembuangannya berada di posisi tengah guys. Tapi jika misalkan kolam kita persegi panjang, misalkan 2 kali 8 meter atau 2 kali 12 meter ya, itu biasanya posisi ada di sebelah ujung dengan sudut dasar kemiringan kolam yang sudah kita atur. Jadi sekali airnya kita buang langsung habis guys. Dengan sudut kemiringan yang sudah kita tentukan itu airnya tidak tergenang, kotoran langsung turun ya. Itu akan memudahkan kita untuk merawat air nantinya. Setelah persiapan kolam selesai, lalu kita sterilkan kolam sebelum kita tempati bibit. Biasanya saya cuma menggunakan air, saya rendam dengan pohon pisang guys, atau bisa langsung menggunakan probiotik dengan molasenya. Untuk kolam terpal ini biasanya sangat bau cat ya, jadi catnya itu baunya menyengat. Itu bisa Anda cuci pakai sabun dan pastikan bersih. Setelah itu kita rendam dengan air. Kalau untuk saya sendiri biasanya saya lap menggunakan lap pel atau kain ya, sampai bersih, baunya berkurang. Setelah itu saya rendam dengan air sampai 1 minggu. Setelah itu airnya saya buang, saya ganti air baru lagi. Di situ kita mulai treatment air untuk persiapan tebar bibit. Jadi jangan sampai ikan Anda nanti keracunan bau catnya kolam terpal ini guys. Setelah urusan kolam beres, kita lanjut ke treatment air untuk persiapan kita tebar bibit. Untuk treatment air Anda bisa menggunakan probiotik dan molasenya. Pemakaiannya baca aturan pakai pada botol masing-masing ya, karena setiap bakteri atau setiap probiotik atau setiap merek itu pasti beda aturan pakainya, ada dosisnya. Kalau saya biasanya menggunakan probiotik dan molasenya saya campurkan, saya taruh ember, setelah itu kita tebarkan merata di permukaan kolam. Lalu kita isi air, tunggu sampai 1 minggu. Setelah air berubah menjadi kuning kecoklatan dan ditumbuhi mikroorganisme atau jentik-jentik nyamuk, biasanya tanda yang paling mudah untuk kita amati, baru kita tebar bibit. Atau kalau tanpa probiotik, di sini saya paling sering menggunakan ini guys, tanpa probiotik. Kita biarkan saja, setelah kita isi kita tunggu sampai 2 minggu, baru airnya jadi tua guys, menjadi kuning kecoklatan. Setelah itu siap untuk kita tebar bibit. Setelah itu yang kedua adalah pengadaan benih. Usahakan Anda mendapatkan bibit dari petani terdekat atau dinas perikanan di kota Anda, agar tidak terlalu stres ketika saat proses pengangkutan. Usahakan Anda memilih bibit yang sehat dengan ciri-ciri pergerakannya gesit, lincah, responsif, dan tidak cacat. Biasanya kalau ikan sakit ada bercak-bercak di kulitnya atau menggantung di permukaan, itu salah satu ciri ikan yang tidak sehat guys. Untuk pemula saya menyarankan tebar benih ukuran 5-7 ke atas. Sebelum ditebar, sterilkan benih menggunakan antibiotik atau bisa tambahkan juga vitamin untuk menambah daya tahan tubuh ikan. Biasanya ikan waktu di petani mau dikirim itu disortir dulu ya, dan biasanya tubuhnya luka karena bak sortir. Itu bisa kita tambahkan antibiotik untuk mempercepat penyembuhan luka. Kita rendam sejenak, kita buang airnya. Setelah itu kita lakukan aklimatisasi dulu di kolam sebelum kita tebar.
agar ikannya tidak terlalu stres ketika mengalami perubahan suhu pada air. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau kita memakai sistem budidaya statis seperti ini, kita menggunakan pada tebar antara 100 sampai 300. Jadi per 1 meter kubik air kita menggunakan pada tebar 100 sampai 300 ekor ikan sampai panen itu ya. Untuk pemula saya menyarankan tebar dari yang paling rendah saja, 100 atau 150 ekor. Setelah benih kita tebar, puasakan benih minimal 5 jam atau biasanya selang sehari guys. Kita puasakan baru kita kasih makan. Setelah itu kita masuk yang ketiga, perawatan ikan dan treatment air. Di sini yang perlu kita perhatikan perawatan ikan saat pemberian pakan. Pemberian pakan Anda bisa menggunakan aturan di label pakan persentase dari biomasa. Kalau saya sendiri menggunakan pakan, saya beri pakan sampai kenyang, setelah itu selesai guys. Jadi kondisional ya, karena nafsu makan ikan ini juga tergantung moodnya, seperti kita ini guys. Misalkan kondisi air kurang bagus, nafsu makan ikan juga berkurang. Jadi kita sesuaikan aja kemauannya dia seperti apa. Untuk pemula, usahakan pakan dibibis dulu. Kalau tidak menggunakan probiotik, ya minimal dengan air lah, sampai pakan berkembang di luar. Jadi setelah kita bibis, kita tunggu sejenak sampai pakan menjadi lunak, baru kita kasihkan ke ikan. Ini contoh pakan yang sudah kita basahi ya. Kita lihat teksturnya jadi empuk seperti ini guys. Nah, dia jadi mengembang. Nah, teksturnya jadi lembek. Ini tadi pakan satu baskom ini penuh guys. Satu baskom ini penuh. Lalu saya kasih air segini ya, kurang lebih sepertiga dari jumlah pakan airnya. Jadi hasilnya segini guys. Jadi satu baskom lebih ini ya, mungkin 1,5 baskom, nggak sampai 2 baskom. Kita lihat nanti ada berapa. Nah, ikannya sudah lapar itu guys. Langsung saja kita kasihkan makan. Kita takar dulu ya. Langsung kita kasihkan merata seperti ini guys, sampai kita lihat pergerakan ikan ini berkurang. Kalau biasanya kita berikan pakan kering itu ikannya masih nampak lapar guys, pergerakannya masih gesit. Tapi nanti ketika beberapa saat kemudian pakannya mengembang di dalam perut ikan, ikannya terlalu kenyang, makanya kita basahi di luar biar pakannya berkembang duluan ya. Nah, masih mau dia guys, pergerakannya juga masih gesit ya. Nah, ini dia sudah melambat. Pakan yang saya berikan ada jangka waktu, ada tenggangnya, tidak langsung habis ya. Ini tandanya respon dia sudah mulai melambat. Ini cukup segini, kita berhentikan guys. Oke, jadi seperti itulah pemberian pakan yang baik. Lalu kemudian untuk perawatan airnya, jika kita tanpa menggunakan probiotik, kenapa airnya bisa awet dan tidak bau? Dari awal tadi sudah saya jelaskan,
tentang padat tebar dan menentukan posisi letak kolam. Jika kolam kita panas sinar mataharinya full, air kita juga pasti akan awet, dan kita menggunakan padat tebar longgar. Jadi mikroorganisme atau ekosistem di air tersebut akan terbentuk secara alami. Kita tinggal pantau endapannya, kita buka lubang buangnya sedikit, kita buang antara 10%, 20%, atau kalau sudah terlalu keruh kita bisa membuangnya 50%, kita ganti lagi dengan air baru. Yang paling penting di sini air kolam jangan dibuang sampai habis. Dan ini adalah contoh cara saya untuk mempertahankan kualitas air kolam. Buang pembuangannya coba kita lihat, kita miringkan sedikit ya. Perhatikan baik-baik, pasti ada kotoran nanti yang keluar. Nah, ini dia. Nah, ini pekat banget. Ini yang berbahaya jika tidak terurai. Amoniak ya. Ini bisa menyebabkan luka bakar pada kulit ikan. Ini biasanya saya buang sedikit sampai 10% lah dari keseluruhan volume air di kolam. Setelah itu saya isi air baru lagi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sukses petani ikan air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.